Ya. Kalau tambah anak, memang banyak pikiran lain, banyak konsiderasi lain seperti waktu, perhatian, tenaga kita sendiri masih kuat apa enggak. Tapi juga yang pertama aku sih biayanya. Mau sedikit anak pun sebenarnya setiap anak bawa rezekinya masing-masing gitu. Aku percaya bahwa kalau kita punya anak itu aja udah sebuah rezeki ya. Bisa menjadi sebuah rezeki, bisa menjadi sebuah ujian gitu. Jadi itu udah sepaket. Semoga kita sadar banget bahwa kita mau apa nggak mau punya anak. Itu keputusan yang sadar banget dari dirinya. Iya sih, menikah atau punya anak memang kita nggak pernah akan ada waktu yang gue siap nih. Begitu kita ngerasa gue siap nih, nggak taunya nggak ada pasangannya gitu kan, atau justru mungkin belum dikasih hamil misalnya gitu ya. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Amin. Poni baru amin. nih guys. Wih, poni baru. Kamu semakin mirip Lisa. Bener. La Lisa ya tapi ya. Bukan Lisa Simpson. Yang lain. Oh iya tuh kan, tuh ke atas poninya. Bab, kemarin ini nih lagi ada yang viral di TikTok ya kan. Ngebahas soal banyak anak, banyak rezeki. Dimana di dalam itu diceritakan soal orang tua yang punya anak 8 dengan jarak yang lumayan deket gitu ya, sampai anaknya tuh makan kertas gitu. Oh, jadi kekurangan finansial ya, masalah finansial sehingga kalau dilihat-lihat dari jumlah 8 dan ujungnya adalah makan kertas, berarti finansial. Kemungkinan besar demikian. Nah, pendapat kamu apa nih tentang kejadian ini nih? Yang kamu dulu aja deh. Cari aman ya. Cari aman, aku takut. Ya, aku mengerti sih. Maksudnya kita sendiri ini adalah pasangan yang punya 2 anak. Ya. 2 anak perempuan yang umurnya kira-kira 7 dan 5 tahun. Kita pun merasa, gue nggak bisa bilang kita juga ya 100% ya. Tapi gue udah gak mau lagi. Kalau aku masih mau loh. Nah, ini dia konflik dimulai sekarang. Tapi bisa gak sih langsung 3 tahun aja request? Kalau aku mikirin, tapi sesuai dengan cerita yang tadi, aku tuh mikirin yang pertama justru di biayanya. Ya. Kalau tambah anak, memang banyak pikiran lain, banyak konsiderasi lain seperti waktu, perhatian, tenaga kita sendiri masih kuat apa enggak. Tapi juga yang pertama aku sih biayanya. Nah, biayanya itu apakah kita bisa menjalani lagi semuanya, memberi nutrisi yang benar, nyekolahin, hidup-hidup yang lainnya, ulang tahun gitu segala macam, liburan, bla bla bla. Cukup apa enggak? Nah, dia kan jelas 8 anak lebih berat lagi daripada cuma 3 anak gitu. Ngebayangin ya 2 anak aja kita jarak deket kayak udah kocar-kacir banget loh. Antar jemputnya, terus belum lagi lesnya, biaya-biayanya. Bener. Terus misalnya ulang tahunan, emang gak harus dirayain gimana-gimana. Cuman kan temennya ada yang ulang tahun, mau gak mau kita siapin kado gitu kan. Dan lain-lain biaya sosialnya gitu loh. Terus belum lagi aku masih punya keinginan kali ya, aku masih BM-BM. Pengen dong liburan, pengen dong tamasya kayak ini, apa piknik gitu loh. Ini inner child yang berbicara, parents. Jadi yang kayak masa kecil yang gak diliburanin, nah gitu Bener. Nah, tapi jadinya banyak tanggapan juga nih dari para netizen gitu ya. Ini beberapa diantaranya yang dari Twitter ada nih. Dia bilang gini, banyak anak banyak rezeki karena anaknya dijadikan titik. Terus ada yang jawab nih, katanya karena anak dijadikan investasi bodong pas lebaran, atau misalnya dijadiin konten atau dijadiin AdSense yang kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya aku coba menjalani ya. Kita coba memberi empati dengan yang nulis itu, jalan pikirnya seperti apa. Memang seperti setiap lebaran kita anak kita minta angpau. Nggak gitu. minta, kita nggak ngajarin buat minta kok. Oke, dikasih angpau. Tapi on the other hand, kita juga ngasih angpau ke anak-anak saudara segala macam. Tahu nggak, kita tuh kalau ngitung break even. Iya sebenarnya benar. Jadi ujung-ujungnya adalah kita ngasih duit ke anak kita, cuma lewat orang lain, gitu. Jadi menurut kita doang itu kok jadi kayak bukan investasi ya. Iya, kalau buat kita nggak investasi sih. Terus kalau dibilang investasi bodong nggak juga ya, karena waktu anak kita kecil sebenarnya tuh kita kumpulin. Terus kayak sekarang karena udah gede ya 5 tahun 7 tahun, mereka udah ngerti tabungan, udah punya buku tabungan sendiri. Jadi ya mereka kita anterin ke bank buat setor sendiri. Jadi nggak bodong. Kalau buat kita nggak jadi investasi bodong karena kita nggak ikut merasakan juga ya, biasa-biasa aja. Iya, betul, gitu kan. betul. Nah, tapi kalau misalnya katanya anak ini jadi investasi dalam artian konten, jadi AdSense dan lain-lain, memang sih aku juga suka ngelihat kontenku mungkin jadinya lebih bagus kalau aku menceritakan soal anakku.
Jadi kayak misalnya ada foto anak-anak, mungkin karena lebih organik ceritanya, lebih lucu, lebih ya bikin orang tertarik untuk lihat konten kita jadinya gitu kan. Tapi aku dengan tidak sengaja sebenarnya untuk masukin anakku sebagai konten gitu loh. Anak menjadi sumber konten ini sebenarnya adalah juga perspektif orang yang bisa beda-beda. Misalnya anaknya yang memang dieksploitasi, kamu harus bikin konten, kamu harus bikin YouTube channel sendiri, walaupun misalnya umurnya belum 13 dibikin YouTube channel sendiri atau Instagram, TikTok-kan sendiri tanpa pengawasan orang tuanya. Sebenarnya itu salah kan menurut guideline para platform itu. Nah itu juga ada bisa orang menilai, wah itu nggak benar nih, bisa. Ada juga yang kayak kalau kita memang anak sumber konten kita, sumber konten dari mana dulu? Bisa jadi sumber cerita, kayak Nucha baru cerita barusan. Tapi bisa jadi sesimpel sumber bahagia kita. Jadi dengan kita lebih bahagia dengan adanya anak, kita bikin konten lebih bahagia, atau kerja lah nggak usah bikin konten. Jadi sebenarnya sumber konten tuh sangat luas artinya menurutku. Bener sih, mungkin kita bukan yang kayak menjual tadi yang misalnya akunnya anak buat dijadiin endorsan, atau misalnya bawa-bawa anak untuk setiap kali kita posting mungkin produk-produk atau brand yang terkait sama orang dewasa gitu kan, kita juga nggak gitu ya, bahkan kita sangat menjaga dan sangat pilih-pilih gitu loh. Dan memang ya aku juga nggak tahu ya, ini setiap orang tua punya guideline-nya sendiri sih untuk anaknya kan. Ada yang menurut mereka nggak apa-apa, menurut kita apa-apa dan lain-lain gitu loh. Pasti kan beda-beda. Nah tapi Bab, ada lagi konten-konten lain ini, jawaban-jawaban atau pendapat komen netizen. Ada yang bilang gini, banyak anak banyak rejeki, maksudnya rejeki yang harus dicari. Bener nggak? Bener juga, karena anak itu juga ada ya kasarnya ada cost-nya lah, biaya hidup lah, ada dong. Tapi ada faktor bikin kita jadi semangat kerja, karena kan kita harus membiayai, terus kita harus nyekolahin, harus kasih makan. Jadi kayak kitanya memang semangatnya lebih besar sih, atau semangat atau terpaksa ya, atau tekanan ya emang harus besar gitu. I put it this way, aku tuh punya prinsip sendiri tentang banyak anak banyak rezeki. Ada dua hal. Yang pertama adalah bener itu adalah pressure. Bisa dibilang pressure dalam tanda kutip, bisa jadi pressure positif atau negatif, bener. Jadi artinya wah banyak anak berarti ada sumber cost, ada cost lagi nih yang harus terpenuhi nih, sekolah segala macem bla bla bla. Ya itu pressure. Ada juga orang yang kerja dengan kayak the power of kepepet gitu. Kalau ada pressure, kalau mau SKS-nya harus selesai itu sistem kebut semalam baru bener kerjaannya. Ada yang begitu bisa. Tapi kedua adalah kombinasi juga dari sumber kebahagiaan kita tadi. Jadi kalau dengan adanya anak dan kita bener race-nya, kita bahagia dengan anak itu, anak pun bahagia dengan kita, itu jadi sumber kebahagiaan sehingga kita kalau kerjanya lebih bahagia, lebih produktif lagi. Nah itu banyak anak banyak rezeki versi aku, kombinasi dari dua itu. Ya. Kalau buatku ya sebenarnya banyak anak banyak rezeki. Aku nggak bisa bilang semakin banyak anak jadi semakin banyak rezeki sih. Mau sedikit anak pun sebenarnya setiap anak bawa rezekinya masing-masing gitu. Aku percaya bahwa kalau kita punya anak itu aja udah sebuah rezeki ya. Bisa menjadi sebuah rezeki, bisa menjadi sebuah ujian gitu. Jadi itu udah sepaket gitu. Jadi mau banyak anak pun dianggap rezekinya banyak, tapi ujiannya makin banyak juga gitu loh. Ya, karena kan masing-masing kan juga beda gitu loh paketannya. Dan tadi kalau misalnya rezekinya mau dikaitkan dengan finansial, ya itu sih masalah tergantung kayak kita mencari uang karena kita punya tanggung jawab atau kita punya pressure tadi untuk menghasilkan selalu lebih dan lebih gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya cuma anak satu yang dianggapnya cuma sedikit, bukan berarti jadinya rezekinya dikit juga. Kan kita juga semangatnya mengelola duitnya, oh nih sesuai dengan porsinya. Gue punya porsi satu anak gitu loh. Jadi ya sesuai porsinya aja. Aku ada cerita nih biar kita juga lihat dari sisi-sisi lainnya ya. Waktu itu aku tenis, terus pelatihnya lagi nggak bisa digantikan oleh substitute coach lah. Dia pengganti doang saat itu. Kita ngobrol-ngobrol karena belum pernah kenal sebelumnya, kita ngobrol-ngobrol tentang anak main tenis. Aku cerita anakku main tenis bla bla bla. Dia cerita, tahu nggak? Anak dia ada berapa coba? 8. Wow. 8 dengan 4 kali hamil. Artinya 4 kali kembar. Dia 4 kali kembar anaknya. Dengan 3 kembar pertama atau 6 anak pertama itu dalam waktu 8 tahun. Wow. Bener, iya. Dalam waktu dia tuh katanya dibilang baby blues sampai 8 tahun. Baby bluesnya 8 tahun. Dia bilang ceritanya seperti itu. Dan sekarang anaknya udah besar, udah ada yang 20-an tahun, ada yang 20-an tahun. And you know what? 3 anak pertama itu sekolahnya beasiswa semua dari tenis. Bapaknya tuh atlet yang nggak jadi atlet, nggak selesai karena cedera, tapi akhirnya bisa ngajar anak-anaknya tenis, anak-anaknya jadi tenis, at least walaupun dia belum pro atau nggak pro,
tapi beasiswanya tenis semua, dari tenis di luar negeri lagi. Nah itu kan maksudku mungkin dia waktu punya anak mungkin nggak kepikiran sekali sama ke arah situ, tapi memang ada rezekinya seperti yang kamu bilang tadi. Iya. Ceritanya mengharukan sekali. Betul. Aku suka sih maksudnya untuk punya anak banyak ya. Tapi kalau jaraknya deket agak keder juga nggak sih? Iya. Mungkin nggak ada rencanain juga kali jaraknya. Iya mungkin. Nah itu ada lagi tuh. Terus ada lagi nih yang komen gitu ya. Ada yang bilang gini. Dan jangan kaget kenapa mereka yang berada di bawah garis kemiskinan justru anaknya banyak gitu ya. Karena hiburannya mereka ya cuman itu. Seks itu buat mereka bukan cuma kebutuhan tapi juga hiburan. Dan mereka nggak mau pakai dengan berbagai alasan. Ada yang berdalih banyak anak banyak rezeki itu. Benar. Jadi ada yang namanya kalau yang nonton ini kebanyakan adalah Gen Z, di atasnya Gen Z ada kita ini milenial, ada Gen X atasnya lagi dan ada generasi yang namanya baby boomer. Kenapa namanya baby boomer? Karena di saat itu adalah sesudah perang. Sesudah perang, selesai perang dunia kedua waktu itu ya semua damai, ngapain lagi nih kita, hiburannya adalah ngapain lagi, tapi abis perang inget ekonominya berat dong, ngebangun ekonomi lagi, ngapain lagi nih kita bikin anak, makanya nama generasinya adalah baby boomers. Di saat itu peledakan jumlah anak ya itulah kakek-kakek nenek kita anaknya berapa? 6, 8, 10 segala macamnya itu. Ya. Nah itu jadi memang seks itu juga bisa jadi hiburan saat pada buat beberapa orang. Benar. Sekarang juga mungkin kayak gitu masih terjadi kayak gitu tapi memang yang di bawah garis kemiskinan ya hiburan mungkin bukan hiburan ya tapi kayak kegiatannya nggak sebanyak apa yang ada mungkin di kota besar gitu yang mungkin pada bekerja mau itu kantoran mau main usaha mau main game atau mau apa tuh tidak banyak terpapar kegiatan gitu loh kalau di daerah. Jadi kenapa kayak anak ya udah berbuat aja terus gitu kan. Tapi kalau sekarang sebenarnya lebih concernnya aku tuh bukan main banyak-banyakan jumlah anak tapi lebih ke kualitas anaknya. Betul. Karena kalau ngelihat sekarang aku dulu ya waktu kita belum punya anak ngelihat anak-anaknya teman kita gitu yang masih kecil-kecil tuh rasanya kayak ya ampun pinter banget gitu kan. Terus kayak jago banget bahasa Inggrisnya. Kok dia udah bisa ngomong kayak gitu loh. Kita selalu amazed dengan anak-anak zaman sekarang yang menurut kita kayak wow gitu kayak berapa steps ahead daripada kita sendiri. Begitu kita punya anak sekarang nih umur yang masih bocil juga 7 tahun 5 tahun kita lihat kayak pergaulan mereka teman-temannya terus belum lagi orang tuanya memang sangat-sangat kayak terdepan gitu ya cara pikirnya mereka. Terus kayak misalnya kayak tadi aja kita di mobil sama anak kita yang 7 tahun dia bisa loh ngomongin soal global warming itu masih 7 tahun. Dalam hatiku kita ngomongin global warming aja baru kayak kuliah loh seingatku tuh ya kan betapa jauhnya jarak sebuah kualitas obrolan gitu jauh banget sih. Kamu diem aja aku diem aja soalnya aku gak gitu ngerti. Ya luar biasa concernnya terhadap lingkungan udah naik banget nih sekarang nih. Ada juga statement dari Pak Jokowi tahun 2022 kemarin. Jarak punya anak tuh sebaiknya itu 3 tahun biar ibu pulih dulu baru boleh punya anak lagi. Menurut kamu gimana? Setuju. Karena bukan cuman pulih secara fisik ya, tapi ibu-ibu yang melahirkan itu punya hormonal, punya bawaan yang nggak bisa pulih sekejap gitu loh. Ada yang mentalnya kena banget atau yang kalau zaman sekarang orang-orang bilangnya kena mental gitu kan. Entah dari mulai baby blues, terus kayak postpartum depression atau hal-hal setelah itu gitu loh kayak kehilangan jati diri itu banyak banget deh. Pokoknya masalah mental tuh menurutku kena banget di ibu-ibu walaupun misalnya ada yang bilang aku nggak kena kok aku biasa aja tapi sebenarnya ada lah pasti ada capeknya lelahnya tuh mungkin baru selesai di 3 tahun karena 2 tahun pertama lagi lelah-lelahnya breastfeeding ya kan menyusui itu melelahkan kurang tidur terus emosinya masih naik turun terus banyak lah pokoknya kayak aduh pikirannya banyak banget 2 tahun pertama. Setelah itu mungkin setahun berikutnya lumayan tuh menghadapi anak-anak yang mulai masuk fase yang kata orang-orang tantrum lah. Padahal sebenarnya bukan tantrum ya, itu yang soal bahasa dan lain-lain tuh mungkin baru aman di tahun ketiga gitu. Mungkin baru memutuskan lagi untuk punya anak lagi gitu ya. Hamil lagi mengulangi siklus yang sama itu ya di tahun ketiga itu. Nah, ini hal kedua yang dipikirin sebelum punya anak. Yang pertama adalah tadi kita ngomongin finansial, tapi bukan itu satu-satunya kan. Betul. Jelas adalah keadaan fisik dan mental kita juga harus dipikirkan dengan sebelum punya anak apakah kita akan siap. Dan juga sebenarnya fisik dan mental juga berhubungan dengan finansial lagi. Balik tadi kalau kita sakit segala macam gimana, apakah kita udah siap juga. Kalau kita semakin tua punya anak, jarak dengan anak semakin jauh, apakah kita masih sanggup ngurus anaknya nanti
misalnya udah di atas 40, di atas 50 baru punya anak, apakah masih sanggup? Terus segala macam harus banyak dipikirin juga. Fisik dan mental adalah penting. Coba kalau tiba-tiba kita mikir punya anak, tapi sesuatu yang tak terduga terjadi gitu. Iya nah, sih. itu apakah sudah dipikirin asuransi segala macam gitu-gitu. Bridging ke asuransi bagus nih. Nah terus jadi kayak pertanyaan berikutnya adalah jadi kapan dong kita siapnya punya anak? Ini masalahnya sebenarnya sama kayak pada saat kita mau menikah, siap nggak sih nikah gitu loh? Bener. Ya, kalau aku tuh pernah sok-sokan nasehatin orang, jangan nikah dulu kalau belum selesai dengan diri sendiri. Emang selesai? Pernah akan selesai? Iya, begitu selesai juga nggak taunya jodohnya udah nggak ada, gimana dong? Nah, terus gimana jawabannya kalau kapan punya anak itu akan siap? Iya, buatku kayak misalnya keputusan untuk menikah atau punya anak, memang kita nggak pernah akan ada waktu yang gue siap nih. Begitu kita ngerasa gue siap nih, nggak taunya nggak ada pasangannya gitu kan? Atau justru mungkin belum dikasih hamil misalnya gitu ya. Jadi kayak bukan masalah siap nggak siap ya oke lah, secara finansial ada dulu gitu ya, secara materinya ada, terus kayak kesiapan dalam hal ini tuh kayak mentalnya gitu loh, gue siap nggak nih ya masuk ke dalam jenjang atau fase hidup yang lebih beda lagi gitu, yang challenging lagi. Nah sebenarnya siap nggak siapnya nggak akan bener-bener 100% siap punya anak, tapi yang pasti kita sadar diri dulu nih, gue tuh punya baggage apa aja sih gitu. Dulu waktu aku punya anak, waktu kita nikah kali ya tepatnya, waktu kita nikah aku malah pengennya punya anak, karena bayanganku adalah dari dulu gue pengen banget punya anak perempuan. Kenapa? Coba aku tanya, kenapa pengen punya anak perempuan? Atau kenapa pengen punya anak? Kenapa pengen punya anak? Karena pengen punya anak perempuan jawabannya. Oke, iya kenapa? Karena simpel banget, ini cetek. Aku pengen banget punya anak anak perempuan yang bisa diajak nyalon bareng. Soalnya aku sama mamaku kayak gitu. Aku suka nemenin mamaku ke salon. Nah, buatku menyenangkan, dan sekarang kejadian sih. Coba aku challenge nih ya. Kita bilang orang punya anak atau nggak punya anak pun, child free atau child plenty, itu ada alasannya untuk orang tuanya. Adalah alasan-alasan yang egois. Bener apa salah? Kamu misalnya tadi bilang untuk nemenin salon. itu demi kamu kan? Demi aku. Ada yang tadi banyak anak banyak rezeki, anak adalah investasi. Demi siapa? Demi orang tuanya. Buat nemenin kalau udah gede nanti biar gak sendirian, buat ngurusin kalau sakit nanti. Itu semua kayaknya demi orang tuanya. Apa alasan anak tidak pernah minta dilahirkan? Nggak tahu sih ya, mungkin egois, nggak tahu. Cuman kan ada kayak by nature kita memperpanjang garis keturunan gitu loh, walaupun kita bukan kerajaan ya, walaupun kita bukan kerajaan. Maaf nih, kita bukan royal banget nih, bukan royal kingdom. Serius, walaupun aku bilang itu egois, tapi memang itu pun wajar. Wajar, entah itu nerusin bisnis, nerusin kerajaan segala macem, itu memang iya, asal egoisannya itu dipertanggungjawabkan nanti juga dengan raise dia yang benar, dengan juga akhirnya dia akan menjadi manusia seutuhnya untuk punya perasaan sendiri, mau sendiri, itu didengar juga gitu. Iya sih, ya simple banget ya. Aku alasannya pengen punya anak adalah karena pengen punya temen nyalon, pengen punya temen cewek-cewek gitu. Dan yang aku bayangkan, aku selalu memvisualkan kalau aku punya anak itu harus perempuan. Entah harus atau kayak gue pengen banget gitu. Jadi begitu kejadian dua-duanya perempuan, buatku kayak aduh ini udah gue banget ya, gitu. Tapi kenapa mau nambah lagi? Ya gak apa-apa, biar seru, cewek semua. Perempuan. 3 perempuan, terus sama aku 4 di rumah. Seru kan? Kita butuh sponsor kali ya buat anak ya. Gitu. Nah kalau kamu gimana? Oke, emang ada momennya aku juga lebih pengen punya anak daripada punya istri dulu. Sakit hati nih, gue disakitin nih, cerai segala macem, cermai. Terus akhirnya gue gak mau punya istri lagi, gue mau punya anak aja langsung. Terus gue pikir-pikir lagi, kenapa gue pengen punya anak ya? Emang gue bisa ya ngurusnya ya? Emang gue bisa sendiri ngurusnya ya segala macem. Tapi memang pengen punya anak adalah ini juga alasan yang egois, aku akuin. Pengen memperbaiki versi aku. Maksudnya parenting yang aku dapat dari orang tua bagus, iya, tapi aku pengen lebih bagus lagi, lebih membuktikan diri bahwa I can do better. Bener sih. Itu egois, memang egois, gue akuin memang. Tapi that's the way it is, dan sampai sekarang juga masih seperti itu. Dan berhasil apa enggak masih panjang perjalanannya. Egois gak tuh? Gak tahu.
Egois nggak ya? Tapi sama sih Bab, aku juga merasakan itu. Nah ini juga yang penting nih, ngobrol sama pasangan soal kayak apa ya, perencanaan punya anak ini. Karena mungkin nggak semua pasangan tuh bisa mengkomunikasikan dengan baik, seolah-olah punya anak lagi tuh adalah keinginan suaminya aja atau misalnya istrinya aja. Aku sering denger sih kayak teman-temanku, iya nih soalnya laki gue pengen banget punya anak laki ini, jadi gue mau hamil lagi. Lah emang elunya nggak mau, gimana sih gitu? Kayak jawabnya kayak seolah-olah ini tuh diminta atau disuruh sama suaminya gitu misalnya, atau kebalikannya lah gitu ya. Atau misalnya mertua gue nih pengen banget punya cucu laki-laki atau apa, pokoknya yang kayak gitu-gitu, seolah-olah sesuatu yang diharuskan, dititipkan, yang harus lo kerjain, lo harus dapatkan gitu loh. Jangan sampai sih, semoga kita sadar banget bahwa kita mau apa nggak mau punya anak, itu keputusan yang sadar banget dari dirinya. Iya sih, karena punya anak atau menikah itu kan keputusan yang besar yang memang harus berkesadaran ya. Lain ceritanya kalau nggak sengaja hamil gitu loh, kayak kita anak kedua ya nggak sengaja hamil. Well itu memang sesuatu di luar kendali kita. Tapi kalau kita bisa kendalikan, kesadaran itu penting, dan kesadaran benar jujur sama diri sendiri, karena kalau enggak anaknya akan merasakan energi yang seolah-olah dia separuh diinginkan gitu. Aku sih percaya seperti itu. Kalau kita nggak yakin sepenuhnya pengen, itu pasti ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu gitu. Ya, kalau aku ya, ini kan kita udah menjadi orang tua untuk 7 tahun, selama 7 tahun ya, dengan 2 anak 7 tahun dan 5 tahun. Rasanya apa buat kamu? Rasanya aku sangat banyak belajar. Aku nggak nyangka ya, maksudnya hidup itu masih bisa banyak yang dipelajari. Aku pikir sekolah kita harus berjuang semua cari duit aja, gimana besarin bisnis apa segala macam, karir. Tapi ternyata banyak pelajaran yang kita dapat justru dari anak kita, justru dari kamu dan dari anak kita, yang kita nggak nyangka. Oke gitu ya ternyata ya. Oh, ngadepin orang my mini me, misalnya ada beberapa, mirip juga nih sama gue waktu kecil begini gitu. Oh ternyata gini toh rasanya jadi orang tua gue sendiri dulu. Ternyata disakitin anak misalnya, maksudnya di talk back lah, at least dijawab anak tuh rasanya, oh gini rasanya. Itu ada banyak pelajaran baru. So it's an overwhelming journey kadang-kadang, tapi it's a very joyful and learning process yang baik banget sih sejauh ini. Kamu gimana? Sama, punya anak tuh rasanya kayak punya kaca. Dan kaca itu yang nempel terus selama 7 tahun ini dan 5 tahun ini, bahkan jadi double kacanya. Karena jadi apapun pergerakan kita, apa yang kita lakukan tuh selalu merefleksikan atau terrefleksi lewat anak-anak kita ini nih. Ya ampun, rasanya tuh kayak aduh gue kalau salah sesuatu dia bisa loh ngebalikin ke kita. Kita yang what the zik rasanya. Iya juga ya gitu. Dan kita kasih 1000 nasihat yang diambil, yang satu hal yang kita nggak pernah ngomongin depan dia tapi keceplosan ke pasangan gitu. Bisa aja. Iya. Jadi tuh kayak ini tuh punya anak tuh bener-bener kayak punya kaca yang nempel setiap hari, setiap saat, yang bisa mantul atau refleksi kapan aja ke kita, tapi itu jadi pembelajaran buat hidup kita gitu. Iya. Nah, balik lagi, banyak anak banyak rezeki. Punya banyak anak gimana? Boleh apa enggak nih? Boleh apa enggaknya terserah kalian, tapi tapi artinya kalau makin banyak punya anak, buatku makin banyak tuh kaca-kaca tadinya. Kaca-kaca tadi yang aku bilang setiap saat lo akan terrefleksi oleh anak-anak gitu. Dan kalau misalnya kualitas kitanya juga nggak baik, anak-anak kita tuh justru kualitasnya juga jadi kurang baik, gitu. Semoga episode ini bisa bantu teman-teman atau parents di sini ngelihat bahwa banyak sisi yang harus dipikirkan dulu sebelum punya anak. Kita dengar cerita pendapat orang-orang dari netizen, tujuannya adalah untuk itu, untuk ngelihat, oh iya ya ini iya juga sih bisa, oh iya ini iya juga bisa. Bukan berarti benar, bukan berarti harus cocok dengan kalian langsung serep langsung gitu. Tapi at least melihat, be mindful, be open about it, open mind, open heart, bahwa ada perspektif lain dalam punya anak ini. Banyak anak banyak rezeki gitu. Yang pasti itu satu, dan kedua, untuk please sadar diri punya anak itu sesuai kemauan sendiri apa enggak, dibicara, dan sesuai kemauan pasangan apa enggak, dan sesuai kemampuan sendiri dan pasangan itu. Oke, jadi gimana, kita nambah satu lagi? Enggak. Cewek? Enggak. Kucing aja, anjing gimana? Jangan. Anak bayi aja. Anak bulu aja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak parents yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan lain-lain. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.